Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawala. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fathur Rahman. Saya berasal dari Sulawesi Selatan, tepatnya di Kabupaten Bone. Dulu pernah merasakan pendidikan di pondok pesantren atau yang dikenal sebagai pesantren pendidikan Islam Darul Abrar Bone. Di sana saya menimba ilmu, sekaligus juga menghafal Al-Quran, yang mana di pondok saya ini tahfizul Quran diwajibkan kepada setiap santri. Maka mau tidak mau kami sebagai santri menjalankan program tersebut, dan alhamdulillah seiring dan berjalannya waktu, selama kurang lebih 4 tahun kami bisa atau menyelesaikan hafalan Al-Quran. Memang berat menjalankan program tersebut, tetapi karena awalnya adalah pembiasaan, maka kita sangat merasakan yang namanya nikmatnya menghafal Al-Quran. Walaupun tentu saja banyak kendala yang didapatkan ketika menjalankan program tahfizul Quran. Karena di pondok bukan hanya pondok tahfiz, bukan hanya hafalan Al-Quran saja yang kita jalankan, tetapi juga belajar formal di kelas dan memiliki banyak mata pelajaran yang harus kita pelajari. Namun karena azam yang kuat, keinginan yang kuat, maka kita atau saya pribadi bisa melewatinya. Tentu saja perjuangan itu tidaklah mudah. Kita menghafal Al-Quran bukan satu kali membaca sehari atau 2 kali, tetapi setiap ada waktu kita membaca, diulang dan diulang, sehingga dapat melekat di pikiran kita. Sementara guru kami menyarankan untuk menjalankan metode yang pertama adalah menghafal dengan cara membaca terlebih dahulu. Dibaca berulang kali secara terus-menerus sampai kita merasa sudah hafal. Dibaca terlebih dahulu dengan pandangan mata yang fokus agar ayat-ayat tersebut terekam di mata kita. Setelah kita ulang-ulang 20-30 kali bahkan, maka barulah kita menghafal dengan cara menutup Al-Quran. Kemudian setelah itu kita ulang juga dengan menutup Al-Quran tadi berulang-ulang kali, 10, 20, bahkan lebih dari itu. Kalau memang sudah merasa sudah hafal, barulah kita pindah ke metode berikutnya, yaitu dengan cara membaca atau menghafalnya dalam hati, sehingga insya Allah apa yang kita hafalkan akan melekat. Ini metode yang kami lakukan pada waktu kami menjalankan program tahfizul Quran di pondok kami, yang mana pondok kami hampir sama namanya dengan pondok Darul Abrar ini, cuman beda huruf A dengan huruf O, Darul Abrar. Kemudian alhamdulillah itu adalah takdir Allah Subhanahu wa taala, sehingga
kami bisa menyelesaikan pendidikan di Darul Abrar, Sulawesi. Lalu kemudian alhamdulillah juga sudah melaksanakan atau melanjutkan kuliah di luar negeri, yaitu di Universitas Al-Azhar, Mesir. Dan alhamdulillah sekarang kami mengabdikan diri di Pondok Modern Darul Abrar, Bangka Belitung. Dan di sini kami sebagai pembimbing Al-Quran, salah satu pembimbing dari program Al-Quran, program Tahfizul Quran bersama dengan Al-Ustadz Mukarram Ustadz Ja'far Shadiq, namun beliau tidak hadir saat ini. Kita memberikan yang terbaik kepada anak-anak didik kita agar mereka mencintai Al-Quran terlebih dahulu, memberikan ruang dan waktu untuk mereka bisa membaca dan menghafalkan Al-Quran. Kita sudah menyusun program bahwa setiap tahun minimal anak kita ini menghafalkan 1 juz. Namun kalau lebih dari itu lebih baik. Dan target kita setelah mereka sudah menyelesaikan 6 tahun, maka 6 juz ada dalam genggaman mereka. Walaupun tentu saja program ini tidak semua anak-anak bisa mengikutinya. Ada yang tidak mampu untuk menghafal, maka mereka menghafalnya sedikit demi sedikit. Ada yang mungkin menghafalnya bisanya 2 atau 3 ayat sehari. Ya. Namun kita usahakan untuk senantiasa memberikan mereka motivasi agar membaca atau menghafal Al-Quran lebih banyak lagi. Kendala-kendala yang didapatkan oleh anak-anak didik kita di sini, salah satunya adalah pelajaran yang banyak yang mereka hadapi setiap harinya. Kemudian ada kegiatan ekstrakurikuler yang mereka jalani. Namun dengan memotivasi mereka agar mendapatkan predikat Hafizul Quran, mereka pun banyak yang menjalankannya dan banyak yang sudah mencapai lebih dari target yang kita inginkan. Mudah-mudahan kedepannya lebih baik dan insya Allah semua kita mendapatkan berkah dari anak-anak dan para hafiz-hafizah Al-Quran di Bangka Belitung ini. Menghafal Al-Quran itu ketika pikiran kita sedang fresh, yaitu ketika bangun subuh. Maka santri dibangunkan pada pondok ini sekitar jam 4 subuh agar mereka bisa menghafalkan Al-Qur'annya dengan baik. Setelah sholat subuh barulah mereka menghadapkan hafalannya kepada musyrik-musyrik mereka. Sementara waktu-waktu yang lain, yaitu biasanya kalau kami pribadi adalah setelah maghrib. Karena setelah maghrib itu keadaan tenang sehingga kita bisa menghafal Al-Quran dengan baik. Selainnya waktu-waktu yang lain tergantung kepada individu masing-masing. Jika merasakan ada waktu yang lebih baik dari itu, maka silahkan dicoba untuk mendapatkan kekuatan di dalam menghafal Al-Quran. Untuk menghafal Al-Quran seharusnya yang pertama adalah memperbaiki niat. Niat adalah kunci utama. Jikalau menghafal Al-Quran niatnya sudah lain, maka otomatis tidak akan mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian menghindari kemaksiatan, menjauhi segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tentunya akan mengikis yang namanya ingatan kita dalam menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran adalah kalamullah,
ayat-ayat suci Allah Subhanahu wa taala, maka dia tidak akan berkumpul dengan sesuatu yang buruk. Maka Al-Qur'an tidak boleh dihafal kemudian orang yang menghafalnya senantiasa melakukan kemaksiatan. Itu kunci utama bagi penghafal Al-Qur'an. Dan yang ketiga, harus selalu mengulang-ulang hafalannya. Karena Al-Qur'an ini bagaikan sesuatu, misalkan kita permisalkan unta. Kalau unta tersebut kita simpan tanpa diikat, maka unta tersebut akan lari dan tidak menetap di tempatnya. Seperti itu juga Al-Qur'an. Pengikatnya adalah mengulang-ulang atau senantiasa murojaah ayat Al-Qur'an. Kepada anak-anak, kepada orang tua yang ingin menghafal Al-Qur'an, jangan ragu. Jangan kita merasa sudah tua kemudian tidak mampu lagi. Karena banyak di sana, di luar sana, orang-orang yang menghafal Al-Qur'an sudah berumur 70 tahun, bahkan lebih. Kemudian orang tua jangan juga merasa anaknya jikalau menghafal Al-Qur'an itu tidak memberikan manfaat bagi dirinya. Tentu saja orang tua akan berbangga jikalau mempunyai anak menghafal Al-Qur'an dengan baik. Allah sudah menjanjikan baginya tempat yang mulia, karena nanti di akhirat anak-anak penghafal Al-Qur'an akan menyematkan mahkota di kepala-kepala orang tua mereka, yang mana mereka pun bisa memberikan syafaat bagi keluarga-keluarga mereka yang sudah divonis oleh Allah Subhanahu wa taala masuk dalam neraka. Tetapi karena mereka hafal Al-Qur'an, maka mereka bisa menolong saudara-saudara mereka. Mungkin ini yang dapat kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.